Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Apakah baik? Sudah makan? Jangan lupa sarapan pagi ya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita absen dulu yuk. Yang pertama, Fajri hadir. Oke. Yang kedua, Maulidia Muslimah hadir. Yang ketiga, Nursari hadir. Keempat, Rizky Rizaldi apakah hadir? Terakhir, Rahmah Medika Ananda hadir. Oke, lengkap ya, berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir ya, semuanya lengkap, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan salah satu benda yang berhubungan dengan materi kita pada kali ini. Tara, apa sih ini anak-anak? Ada yang tahu? Iya benar, ini namanya obat nyamuk semprot. Kira-kira apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira? Kemudian ada juga minyak harum semprot. Ini juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kira-kira apa sih topik pembahasan kali ini? Ada yang tahu? Selanjutnya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari transfer pasif. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme difusi melalui kegiatan praktikum. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme osmosis melalui video demonstrasi. Jadi, topik pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu transfer pasif. Transfer pasif itu nantinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, difusi. Yang kedua, osmosis. Apa sih transfer pasif itu anak-anak? Transfer pasif adalah perpindahan ion, molekul, dan senyawa yang tidak membutuhkan energi untuk melalui membran plasma. Transfer pasif ini ada 2. Yang pertama, difusi. Yang kedua adalah osmosis. Baiklah, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Setelah kita mengetahui pengertian dari difusi, Ibu akan melakukan suatu demonstrasi terjadinya difusi. Jadi, tadi sudah Ibu berikan contoh bahwa salah satu proses difusi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu parfum atau minyak wangi. Bagaimana sih mekanisme terjadinya difusi? Ketika Ibu menyemprotkan minyak harum ini, minyak harum ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, sedangkan udara di dalam ruangan ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Karena difusi adalah perpindahan suatu zat dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, jadi bau parfum tadi menyebar ke dalam seluruh ruangan. Selain dari contoh parfum tadi, Ibu memiliki salah satu contoh dari difusi. Ibu di sini menyiapkan 1 gelas air, kemudian Ibu juga menyiapkan teh celup. Ibu akan memasukkan teh celup ini ke dalam air. Nanti kita melihat perubahan warna dari teh celup ini. Jadi, seperti itu ya anak-anak peristiwa difusi. Ternyata banyak ya peristiwa difusi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak menyadarinya bahwa proses itu ternyata difusi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi osmosis, apakah ada yang tidak jelas atau ada yang belum kalian pahami? Silahkan tanyakan ya anak-anak. Oke, kita ke materi yang selanjutnya. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi yang rendah atau hipotonis menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis. Hipo artinya rendah,
Sedangkan hiper artinya tinggi. Jadi, osmosis ini kebalikan dari difusi. Kalau difusi tadi, perpindahan konsentrasi dari tinggi menuju ke rendah. Tapi, kalau osmosis ini, dia perpindahan konsentrasi pelarut dari rendah ke tinggi melalui membran semi permeabel. Jadi, membran semi permeabel adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh ion atau molekul yang tertentu saja. Dalam peristiwa osmosis, terdiri 3 larutan dan memungkinkan terbentuknya 3 kejadian. 3 larutan itu, yang pertama ada larutan hipertonis. Larutan hipertonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian, larutan hipotonis. Larutan hipotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Kemudian, yang ketiga, ada larutan isotonik atau isotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi normal. Ketiga larutan ini akan memungkinkan 3 kejadian pada peristiwa osmosis. Yang pertama, lisis atau pecah. Kemudian yang kedua, reaksi, mengkerut. Kemudian yang ketiga, plasmolisis atau terlepasnya membran plasma. Oke, kita ke materi mekanisme terjadinya osmosis. Di sini ibu sudah memberikan 2 gambar di sebelah kiri dan kanan. Walaupun terlihat sama, tetapi gambar ini memiliki perbedaan loh anak-anak. Pada lingkaran yang berwarna putih, itu dianalogikan sebagai pelarut. Ayo, masih ingat pelarut itu apa? Pelarut itu sebagai medium dan biasanya berbentuk air. Kemudian, pada lingkaran yang berwarna merah itu dianalogikan sebagai zat terlarutnya. Pada bagian gambar sebelah sini, untuk pelarutnya itu, atau lingkaran yang berwarna putihnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk zat terlarutnya, yang lingkaran berwarna merah itu, dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan pada gambar yang sebelah sini, dia berkebalikan dengan gambar yang di sebelah sana. Dia di sini pelarutnya atau lingkaran yang berwarna putihnya, dia berkonsentrasi rendah. Sedangkan untuk zat terlarutnya, dia berkonsentrasi lebih tinggi. Ibu akan menjelaskan gambar yang pertama. Di sini, zat pelarutnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan zat terlarutnya. Nah, tadi kan pengertian osmosis adalah perpindahan konsentrasi dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nantinya, ketika zat terlarut ini atau sel memiliki konsentrasi yang lebih rendah, dia akan berpindah dari sini menuju keluar atau menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Peristiwa ini disebut dengan eksosmosis. Apa sih eksosmosis itu? Jadi, eksosmosis adalah peristiwa keluarnya cairan di dalam sel dikarenakan sel tersebut berada di dalam lingkungan hipertonik. Kita ke yang selanjutnya, yaitu endosmosis. Endo artinya masuk. Nah, peristiwa kali ini berbalikan dengan peristiwa eksosmosis. Pada gambar di sini, zat pelarutnya pada lingkaran yang berwarna putih ini memiliki konsentrasi yang rendah. Nah, sedangkan pada lingkaran berwarna merah atau zat terlarutnya, dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Osmosis tadi kan perpindahan konsentrasi rendah ke tinggi. Karena di sini pelarutnya rendah, otomatis larutan di dalam pelarut ini akan berpindah menuju ke zat terlarut. Karena pada zat terlarut ini konsentrasinya lebih tinggi, sehingga terjadinya proses endosmosis. Endosmosis adalah peristiwa masuknya cairan ke dalam sel dikarenakan berada dalam lingkungan hipotonik atau larutan yang berkonsentrasi rendah. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai peristiwa terjadinya osmosis, Ibu akan memutarkan satu video demonstrasi mengenai terjadinya proses osmosis. Disimak yang baik ya anak-anak.
penjelasan mengenai video tadi. Nah, tadi kan ada dua pelarut nih. Yang pertama ada pelarut yang mengandung garam, kemudian yang kedua pelarut biasa. Dia mengandung air yang biasa. Kemudian dia juga sama-sama direndam oleh kentang. Nah, pada kentang yang direndam oleh air garam, selnya menyusut, kemudian ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran awal. Nah, teksturnya pun terasa lebih lunak dibandingkan awal. Kenapa proses itu bisa terjadi? Dikarenakan kentang mengalami proses osmosis. Osmosis tadi kan peristiwa berpindahnya cairan sel dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi. Pada sel kentang, dia konsentrasinya terendah, sedangkan cairan garam atau air garam memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Akibatnya, cairan di dalam sel kentang berpindah menuju ke luar atau biasanya disebut dengan eksosmosis. Nah, kemudian setelah Ibu putarkan mengenai video demonstrasi mengenai eksosmosis dan endosmosis tadi, apakah kalian sudah semakin paham bagaimana terjadinya osmosis? Sebelum itu, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah sudah jelas anak-anak? Oke. Ibu akan menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Jadi, pada hari ini kita mempelajari tentang difusi, kemudian yang kedua adalah osmosis. Difusi dan osmosis merupakan transfer pasif. Apa sih transfer pasif itu? Transfer pasif adalah perpindahan ion, molekul atau senyawa tanpa membutuhkan energi untuk melewati membran plasma. Kemudian transfer pasif itu terdiri dari dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Sedangkan pada osmosis adalah perpindahan konsentrasi dari rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Demikian ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari proses difusi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 ya. Kemudian catat di dalam buku tugas dan kumpul minggu depan. Oke, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.